Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Fitriyanti, CGP Angkatan keempat dari SDN 243 Cicabe, Kota Bandung. Hari ini, saya akan mempraktekkan proses coaching antara saya dan rekan saya. Permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya adalah dia merasa ragu, minder ketika kepala sekolah menunjuk beliau menjadi wali kelas 4. Karena sebelumnya dia selalu memegang kelas bawah atau kelas 2 dan juga dia bingung untuk menghadapi kurikulum merdeka. Nah, berikut proses coaching yang kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Waktu lagi senggang nggak? Iya, kenapa gitu? Kan ceritain. Cerita Kok apa? kayak galau banget ya? Galaunya gimana? Coba apa permasalahan yang Dewi rasain? Mudah-mudahan ya ibu bisa bantu lah gitu ya. Iya. Gak tahu kenapa ya, kan ada kurikulum baru nih, yang Hmm. kurikulum merdeka itu bakal jadi bahan percobaan kan kelas 1 sama kelas 4. Iya. Nah, aku tuh diamanahin jadi ngajar di kelas 4 untuk tahun depan tuh. Sedangkan aku 2 tahun ngajar di kelas 2 terus. Jadi kayak ngerasa minder gitu loh, Bu. Udah mau kurikulum baru, terus pertama kali juga ngajar di kelas tinggi gitu kan, jadi kayak gimana ya kami gitu. Jadi masalah Bu Dewi itu, Bu Dewi merasa tidak yakin menjadi wali kelas 4 dan melaksanakan kurikulum baru karena selama ini menjadi wali kelas 2. Nah, oke. Kalau seperti itu wajar ya, karena biasanya kita pegang kurikulum 2013, terus tiba-tiba ada kurikulum baru, kemudian kita pegang kelasnya juga yang naik tingkat gitu dengan materi yang mungkin lebih dari yang biasa kita berikan kepada anak-anak. Nah, coba Bu Dewi ingat nih, ingat-ingat kira-kira Bu Dewi punya kemampuan apa biar Bu Dewi bisa mencapai itu gitu. Nah, itu sih Bu, kadang aku suka lupa dalam mengenali potensi diri. Kayak apa ya, contohnya gimana Ibu? Misalnya nih saya tuh kayaknya bisa nih membawakan materi kelas 4 misalnya seperti itu. Kira-kira pernah nggak Bu Dewi misalnya ada siswa kelas 4 terus Bu Dewi pernah membantu anak-anak belajar di kelas 4 materi kelas 4? Iya, kalau saya itu kayaknya suka deh sering, soalnya kan sempat ngajar les. Nah, Dari zaman kuliah aku ngajar les privat. Nah, seringnya ngajar kelas tinggi sih emang. Kelas 4, 5, bahkan kelas 6 mendampingi UN. Berarti itu ya potensinya. Berarti sebenarnya Bu Dewi itu udah terbiasa untuk mengajar kelas atas, hanya di luar pembelajaran berarti ya. Jadi sebenarnya sudah mengenal kan materi-materi kelas atas. Insya Allah sudah kalau soal itu. Cuman ya itu lah Bu, yang masalah kurikulum barunya itu yang masih kayak masih belum kebayang gimana gitu. Nah, yang kalau pemikiran Bu Dewi nih kurikulum yang baru itu seperti apa dulu? Kurikulum merdeka. Ya dari tujuannya sih ya ngebaca-baca, searching itu tuh tujuannya untuk mengatasi learning loss, pembelajaran yang kritis. Iya. Terus bedanya sama kurikulum yang kemarin itu apa? Kalau kurikulum yang kemarin yang 2013 kan terintegrasi tematik. Terus kalau yang merdeka ini, sepengetahuan aku sih kayaknya kita yang mengemas pembelajaran, ngebagi ke anak yang anaknya tuh beragam karakteristiknya. Terus anak-anak tuh dipisahin jadi 3 fase A, B, C. Dan kelas 4 tuh masuk ke fase B. Nah, di kelasnya lagi anak kita tuh harus melakukan asesmen diagnosis dulu, ya nggak sih Bu? Iya, benar. Yang harus kita melihat kemampuan anak tuh ada di kemampuan yang mana. Nah, nanti saat pembelajaran kita bikin RPP yang berbeda juga ya. Tetapi RPP itu tidak harus berbeda untuk misalnya 30 siswa untuk 30 siswa kan, ya kan? Hanya dibedakan tingkat kesiapan belajar mereka aja. Jadi misalnya kalau golongannya misalnya ini yang sudah cakap, sudah mahir, dasar, paling seperti itu. Oh, jadi dibagi 3 golongan aja gitu ya, bukan berbeda-beda itu. Nah, kalau tadi sih saya lihat ya Bu Dewi menjelaskan bagaimana kurikulum merdeka itu sepertinya sudah tahu bagaimana gambaran dari kurikulum merdeka. Kira-kira Bu Dewi pernah ikut pelatihan nggak kurikulum merdeka? Pernah. Terus ikut webinar juga. Berarti ada pengetahuan dong tentang
kurikulum mereka? Insya Allah ada sih Bu, cuman belum pernah melihat implementasi langsung itu. Oke. Jadi permasalahannya di sini belum secara teknis ya melihat gambaran pembelajarannya seperti apa. Nah kira-kira kalau kita mau melihat pembelajaran kurikulum mereka itu kayak gimana, apa yang bisa kita cari coba dari situ? Kan ini pernah di kurikulum mereka itu bukan hanya tahun ini kan dilaksanakan, tahun sebelumnya kan di sekolah penggerak itu ya. Nah kira-kira nih menurut Bu Dewi dari mana saya bisa melihat gambaran pembelajaran kurikulum mereka? Coba dari mana? Ya di sekolah-sekolah penggerak ya, kalau saya tahu yang udah lebih dulu melakukan kurikulum sekolah penggerak. Berarti kalau gitu kita harus apa dulu nih biar kita punya gambaran? Kayaknya sharing sama teman mungkin yang sudah ada melakukan kurikulum. Ada nggak teman Bu Dewi yang dia tuh sekolahnya sekolah penggerak? Ada, kebetulan ada banget. Dan pas banget lagi dia tuh kalau nggak salah ngajar kelas 4 deh. Nah itu berarti itu bisa nggak jadi solusi? Bisa banget. Bisa banget kan. Jadi kalau Bu Dewi punya teman nih misalnya guru kelas 4 di sekolah mereka, berarti Bu Dewi mau apa nih selanjutnya? Sudah punya teman di sekolah mereka, mau apa? Kayaknya pengen diajak ketemu gitu Bu, kayak buat makan bareng, diskusi bareng. Kalau lewat telepon doang kayaknya enggak. Diskusi bareng mungkin kalau bisa aku pengen ke sekolahnya juga deh, ngeliat dia ngajar. Bisa nggak ya kira-kira? Kayaknya bisa sih. Kalau apalagi sama teman kan, terus dia juga mungkin senang ya kalau misalnya temen-temennya itu minat lah dengan apa yang dia sudah lakukan, pasti dia open gitu ya, open mind. Oh hayu misalnya kita ke sekolah melihat nih pembelajaran saya seperti apa, dia pasti terbuka lah kalau menurut Ibu. Nah, berarti kan solusinya sudah kita dapat tuh. Yang pertama tadi Bu Dewi kalau saya baca Bu Dewi mau datang ke teman untuk melihat gambaran langsung bagaimana pelaksanaan dari kurikulum mereka di sekolah penggerak. Yang kedua juga tadi saya lihat Bu Dewi sudah beberapa kali pelatihan. Nah kalau dari pelatihan itu apa yang akan Bu Dewi lakukan selanjutnya? Biar Bu Dewi punya jadi ada gambaran setelah pelatihan itu saya harus bagaimana gitu. Ada rencana nggak? Kayaknya diskusi sama teman satu jenjang mungkin kita membedah capaian pembelajaran kelas 4 di fase B, kira-kira kontennya seperti apa, terus nanti dikemas menjadi rencana pembelajaran seperti apa, terus nanti gimana caranya mengemas pembelajaran itu biar anak-anak tuh tertarik sama pembelajaran kita, terus kitanya juga nggak terlalu kesulitan mungkin ya dalam mengemas pembelajaran. Diskusi sih kayaknya lebih diskusi aja sama teman satu jenjang. Kan kalau mikir sendiri kayaknya susah deh ya. Malah jadinya kayak sekarang kan galau, minder gitu. Jadi tadi setelah kita misalnya ke temen ya untuk melihat gambaran langsung secara teknisnya gitu ya, pembelajaran kurikulum mereka itu seperti apa sih dilaksanakannya, kayak misalnya projectnya itu seperti apa sih yang namanya project, betul nggak? Yang profil pelajar Pancasila. Nah kan kita hanya tahunya dari YouTube, tapi kan belum pernah melihat respon siswa misalnya seperti apa. Tadi Bu Dewi bilang mau melihat langsung ke teman, dan kebetulan temannya itu ngajar juga di kelas 4. Juga diskusi. Nah diskusinya untuk lebih ke konsep mungkin ya. Ke konsep biar pemahamannya CP atau TP-nya lebih paham gitu ya. Nah untuk ke temennya itu mengajarnya gimana nih? Mengajak gimana? Kan kita nggak mungkin langsung ayo kita ini gitu ya. Temannya satu jenjang. Cara Bu Dewi untuk mengajak teman-teman satu level Bu Dewi untuk diskusi itu seperti apa? Kayaknya kalau mengajak secara formal kayaknya kurang enak gitu ya dia. Apalagi kalau udah selesai ngajar kan kayak capek, udah bawaannya bosen gitu ya. Kayaknya pas lagi makan, senggang ngobrol-ngobrol, nah agak sedikit disinggung mungkin itu narik perhatian teman dulu deh, kayak biar mereka tuh mau juga diskusi, baru aja diskusi. Kira-kira kalau Bu Dewi melaksanakan itu, kira-kira teman-teman Bu Dewi mau nggak? Kayaknya harus mau ya. Oke. Kalau untuk ini kan tadi sudah ya mau ke teman, mau melihat secara langsung teknisnya pembelajaran seperti apa, mau ikut juga pelatihan, terus mau diskusi dengan teman sejawat. Kira-kira komitmen Bu Dewi untuk melaksanakan itu kapan?
komitmen memulai pembelajaran. memulai untuk ke rumah ke teman gitu ya, tadi ke teman Bu Dewi yang kelas 4 di sekolah penggerak itu kapan kira-kira? Kayaknya kan nanti tahun ajaran baru dimulai Juli itu ya Bu ya. Nah harusnya sebelum Juli sih kita udah mulai harus bergerak. Berarti sebelum Juli, saat Juli itu udah siap gitu kita tuh menyambut anak-anak baru kelas 4 dengan kurikulum yang baru, dengan semangat baru biar dan kitanya juga nggak minder ketika mengajar. Ya nggak sih? Berarti sesegera mungkin ya. Nah targetnya seperti apa? Target pencapaiannya. Oh saya nih jadi paham kurikulum mereka itu dengan ini gitu. Inginnya yang tadi aku jelasin, pengennya kayak ngeliat langsung loh implementasi kurikulum itu kan kalau dalam gambaran emang wah bagus gitu ya kurikulum mereka. Cuman kayak dalam pelaksanaannya itu masih belum tergambar di kelas gitu seperti apa. Jadi pengennya tuh yang tadi kunjungan langsung melihat implementasi. Jadi dengan Bu Dewi nanti ke teman Bu Dewi misalnya bulan apa nih kira-kira? Sekarang bulan apa? Maret. Nanti mungkin Mei ini April bisa. April atau Mei. Ya. April ketika April Mei Bu Dewi ke teman, Bu Dewi dapat gambaran berarti Bu Dewi udah tidak bingung ya, tidak bingung dengan kurikulum 13 Merdeka. Kurikulum Merdeka. Nah kalau yang diskusi nih targetnya kapan dilaksanakan? Ini ya sekarang sih Bu di minggu-minggu ini. Kan kita kemarin juga udah ini ya Bu ikut pelatihan dengan teman sejawat, teman satu jenjang. Nah inginnya menyamakan persepsi bersama dari apa yang kita dapat dari pelatihan. Inginnya di minggu-minggu sekarang lah gitu. Nah itu targetnya apa aja yang dihasilkan? Ingin menyamakan persepsi mengenai kurikulum Merdeka, terutama dari capaian pembelajaran yang kemarin kita bahas, yang kemarin aku dan teman-teman bahas gitu ya Bu ya di pelatihan. Terus mengenai RPP berdiferensiasi itu tuh seperti apa ketika bikin ya terkait konten dan konsep dari terkait konten dari capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka sih Bu. Dan khususnya project project ya, profil pelajar Pancasila itu pengen segera terkonsep itu nanti kita di kelas 4 tuh bikin project apa Bu. Jadi kesamaan ini ya pemikiran ya, kesamaan pemikiran tentang nanti ngajarnya seperti apa, mungkin RPP-nya yang berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian project nanti yang akan kita berikan kepada anak-anak satu semester itu seperti apa. Terus juga mungkin nanti bagaimana penyampaian ke orang tua ya. Jadi ada dua yang saya lihat di sini, ada dua solusi yang sudah Bu Dewi sebutin dari permasalahan Bu Dewi tadi. Yang pertama tadi Bu Dewi mau mendatangi teman Bu Dewi untuk melihat gambaran di sekolah penggerak bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang kedua mau diskusi secara intern dengan satu level di sekolah agar menyamakan persepsi tentang kurikulum Merdeka. Ya. Dan komitmen ini Bu Dewi akan segera laksanakan di bulan-bulan ini ya? Di bulan ini. Mei, Maret kan udah mau akhir, di April lah mulai. Nah sekarang saya tanya, dengan dua solusi itu kira-kira permasalahan tadi Bu Dewi yang galau, aduh saya jadi guru kelas 4 kemudian diamanahin kurikulum Merdeka gitu ya, itu kira-kira terselesaikan tidak? Insya Allah sih Bu terselesaikan. Seenggaknya kan gambaran aku udah punya gitu ya mengenai konsep kurikulum Merdeka itu seperti apa. Cuman yang sekarang masih belum punya bekal tuh yang tadi implementasinya gimana, RPP-nya seperti apa ya. Mungkin harus dengan sesegera mungkin sih kita ketemu teman-teman aku yang udah di sekolah penggerak. Jadi biar solusinya sudah ada ya di benak Bu Dewi tentang permasalahan ini, karena kita nggak punya gambaran nih gimana pelaksanaan pembelajaran secara nyata gitu ya. Nah ternyata solusi Bu Dewi mau ke teman saya di sekolah penggerak yang sudah melaksanakan. Berarti permasalahan ini mungkin yang saya lihat sih sudah bisa diselesaikan ya. Mudah-mudahan dalam sebulan 2 bulan ke belakang itu bisa ada bisa ada gambaran ya. Iya insya Allah. Nah sekarang yang Bu Dewi rasain nih setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah Bu Dewi dapat solusinya adalah saya harus datang ke teman saya nih yang dia itu sekolah penggerak, biar saya punya gambaran gimana pembelajaran atau proyek yang mereka laksanakan, kemudian diskusi dengan teman-teman juga
kan Bu Dewi sering sekali ikut melaksanakan les ya. Nah kira-kira sekarang sudah tidak galau lagi nggak gitu atas permasalahan yang Bu Dewi alami? Alhamdulillah sih Bu, semenjak aku mah kan gini ya Bu, kalau lagi galau sedih tuh kayak pengen tuh curhat gitu sama orang. Kadang suka lagi galau sedih tuh suka nggak bisa mengenali potensi diri, padahal sebenarnya kita tuh mampu. Iya. Nah tadi yang saya lihat gitu, sebenarnya kan Bu Dewi tadi nggak percaya diri karena Bu Dewi merasa saya biasa di kelas 2 terus sekarang di kelas 4. Terus saya tanya Bu Dewi juga sering melaksanakan les, berarti itu potensi kan? Terus tadi Bu Dewi bilang saya sering searching ikut pelatihan, itu juga potensi sebenarnya. Ya sudah punya gambaran awal tentang kurikulum merdeka. Iya. Jadi makasih banyak sih Ibu udah mau dengerin aku curhat. Sama-sama. Mudah-mudahan permasalahan Bu Dewi tentang kegalauan amanah menjadi guru kelas 4 bisa sekarang semakin kuat ya, dimanapun kita ditugaskan itu harus menerima dengan profesional. Terus bagaimana nih biar tadi punya gambaran, Bu Dewi sudah dapat solusinya dengan mendatangi teman yang dia sudah melaksanakan di sekolah penggerak, juga diskusi dengan teman-teman. Mudah-mudahan sih solusi yang tadi Bu Dewi keluarkan itu bisa berjalan, bisa berlangsung dengan lancar di bulan April ya, di bulan April, sehingga nanti kita bulan Juni kita sudah mantap ya, sudah mantap melaksanakan kurikulum merdeka. Iya. Oke, sekarang udah tenang? Udah tenang, serius tenang. Alhamdulillah. Iya, ada lagi yang bisa dibantu? Iya, sekarang pikiran aku jadi lebih terbuka sih Bu. Udah kenal sama potensi diri, sebenarnya aku tuh mampu gitu. Cuman kayak mindernya itu yang lebih mendominan dalam diri aku. Kadang kita tuh belum apa-apa udah takut ya. Betul. Malah bawaannya tuh kayak pengen cepet buru-buru gitu. Karena kita belum terbiasa mengidentifikasi potensi. Biasanya cuma lihat dari saya tuh punya identifikasi masalah aja, tapi tidak mengidentifikasi potensi atau solusi yang dihadapi. Benar banget. Jadi kedepannya kalau kita punya masalah nih, mendingan kita identifikasi masalah kita, terus kita tadi identifikasi potensi yang kita miliki. Betul nggak? Betul banget. Kadang lupa salah mengidentifikasi potensi. Nah, banyaknya seringnya kan kita tuh mengidentifikasi masalah aja, masalah ini satu, masalah dua, tanpa kita berpikir bahwa kita sanggup untuk memecahkan dengan potensi yang kita miliki. Malah jadinya tuh overthinking sama insecure, padahal tuh nggak baik banget kan ya. Padahal banyak banget hikmah yang bisa kita dapetin dari amanah-amanah yang didapetin ini guys. Malah ini jadi ngebangun diri aku ya Bu, yang tadinya ngajar kelas 2 terus sekarang naik. Mengukur potensi kita juga sebenarnya mah. Iya, saya juga kan kemarin kelas 1, sekarang kelas 4 ya, mengukur potensi diri. Sama ya Bu ya kita gitu. Iya. Ada lagi Bem? Udah kayaknya. Makasih banyak sama-sama, mudah-mudahan segera selesai permasalahannya, kita siap bulan Juni untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Iya, siap. Nah, itulah tadi proses coaching antara saya sebagai coach dengan Ibu Dewi sebagai coachee. Di situ kami melaksanakan proses coaching dengan tujuan agar Bu Dewi bisa menyelesaikan permasalahannya untuk tidak merasa minder menjadi wali kelas 4 dan juga bisa dengan mantap menghadapi kurikulum merdeka. Karena dia merasa mengidentifikasi dirinya bahwa dia tidak sanggup untuk menjadi guru kelas 4 dan dia merasa kebingungan dengan kurikulum merdeka. Setelah ditanya potensi yang dia miliki, ternyata didapat bahwa dia sering melaksanakan les kepada anak-anak kelas 4, 5, 6. Nah, inilah yang menjadi potensi dia. Sebenarnya dia mampu untuk menjadi wali kelas 4. Kemudian dia juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, webinar tentang kurikulum merdeka. Nah, ini memberi gambaran bahwa dia secara konseptual dia sudah memahami kurikulum merdeka itu seperti apa. Hanya dia memiliki kesulitan mengetahui gambaran secara teknis pembelajaran kurikulum merdeka itu dilaksanakan di kelas itu seperti apa secara teknisnya. Nah, dari pembicaraan tadi, dari proses coaching didapat bahwa dia memiliki seorang teman yang sudah melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Akhirnya dia membuat sebuah rencana aksi untuk mendatangi temannya di sekolah penggerak untuk melihat secara nyata gambaran pelaksanaan proses pembelajaran dengan kurikulum merdeka dan bagaimana pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila itu secara nyata.
Kemudian solusi yang kedua adalah dia memantapkan dengan melakukan diskusi bersama teman-teman satu levelnya untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Dari membuat CP katanya, kemudian membuat TP, sampai dengan membuat modul serta merencanakan proyek apa yang akan dia buat nanti di tahun ajaran bersama rekan-rekan. Sehingga dari proses coaching ini dia memiliki komitmen untuk segera mungkin dalam bulan-bulan ini, paling telat bulan April katanya, untuk mendatangi temannya di sekolah penggerak untuk melihat gambaran secara nyata pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Juga dalam minggu ini dia akan melakukan diskusi bersama teman-temannya untuk menyamakan persepsinya tentang kurikulum merdeka, saling sharing ketika makan siang ya, secara obrolan yang tidak formal seperti itu. Nah, saya lihat di sini Bu Dewi ini memiliki komitmen yang sangat terukur ya, di mana target dia adalah dia mampu untuk melihat proses pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pelaksanaan proyek ya, profil pelajar Pancasila itu secara nyata di sekolah penggerak. Nah, itu dari komitmen yang Ibu Dewi rencanakan. Mudah-mudahan proses coaching ini sangat bermanfaat sekali, baik bagi Ibu Dewi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dan juga bagi saya sebagai proses untuk pembelajaran bagaimana proses coaching yang bisa kita laksanakan. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan proses coaching antara saya dan Bu Dewi, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Guru Penggerak.